Senandung Azalea, episode 31, bekal buatan istri. Di kantor Aska sedang ada tren membawa bekal. Hampir semua stafnya membawa bekal dari rumah dan menikmati bekal mereka bersama-sama saat jam makan siang. Terutama bapak-bapak muda seringkali memamerkan bekal yang disiapkan oleh istri mereka. Aska awalnya tak peduli, tetapi lama-lama akhirnya ia penasaran juga. Bekal buatan istri gue lengkap dong, mulai dari nasi, lauk, sayur, buah, sampai camilan. Pamer Ronan pada Aldo dan Denny. Aska yang hendak keluar makan siang pun berhenti sebentar tak jauh dari mereka. Bekal buatan istri gue juga, sahut Aldo. Selain lengkap, istri gue juga buat bekalnya unik dibentuk love gitu. Nasi gorengnya bentuk love, telur ceploknya bentuk love, seladanya juga dibuntal-buntal jadi bentuk love. Aldo membuka tutup bekal dan memamerkan pada kedua rekannya. Ronan dan Denny memperhatikan bekal Aldo dengan kagum. Aska melirik dengan rasa penasaran. Melihat Ronan dan Aldo yang memamerkan bekal mereka, Denny yang masih pengantin baru tak mau kalah. Ia berkata, "Bentuk love sih biasa, bekal buatan istri gue dong, nasinya bentuk menara Eiffel." Ronan dan Aldo membulatkan mata mereka. "Mana? Coba lihat." Aska pun melongokkan kepalanya setengah mati penasaran. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Denny pun menunjukkan bekalnya. Ternyata bekal Denny adalah nasi kuning yang berbentuk tumpeng mini. Ronan dan Aldo menghela napas dan menatap Denny sebal, sedangkan Aska memutar bola matanya. "That's tumpeng, Denny. Not Eiffel Tower," gerutu Aldo kesal. "Yeah, this is tumpeng, tapi ini bentuknya as you can see mengecil ke atas, which is mirip menara Eiffel, and of course tumpeng ini rasanya enak, literally enak," ujar Denny dengan gaya anak jaksel. "Bukan masalah enak atau nggak enak, tapi itu nggak mirip menara Eiffel," sungut Ronan. Denny masih mempertahankan pendapatnya. Ronan dan Aldo kembali membantah ucapan Denny. Kemudian ketiga orang itu berdebat. Aska pun meninggalkan mereka sambil geleng-geleng kepala. Kenapa pula dia membuang waktunya untuk mendengar percakapan tak penting para stafnya itu? Namun ketika makan siang di restoran, Aska merasa tak berselera, bosan dengan makanan di luar. Sepertinya enak kalau bawa bekal juga ke kantor, pikir Aska. Masakan Azalea selalu terasa enak di lidahnya. Namun bagaimana mengatakannya kepada sang istri kalau ia ingin bawa bekal? Hari beranjak. "Azalea, di kantor saya sedang ada tren membawa bekal. Setiap hari staf saya pamer bekal yang mereka bawa," ujar Aska saat ia makan malam bersama Azalea di apartemen. "Terus?" tanya Azalea tak mengerti arah pembicaraan suaminya itu. Aska menggeleng sambil tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Selain tak mengerti maksud hatinya, Aska merasa Azalea juga tak berminat dengan topik pembicaraan mereka. Aska ingin mengatakan secara langsung, tetapi juga khawatir Azalea akan merasa direpotkan. Sampai mereka selesai makan, Azalea tak kunjung menawarkan untuk menyiapkannya bekal. Aska pun berusaha melupakan keinginannya untuk membawa bekal ke kantor. Namun ia begitu gembira mendengar Azalea memanggil namanya ketika mereka sedang berjalan ke kamar masing-masing. "Kamu mau saya buatkan bekal untuk makan di kantor, Aska?" tanya Azalea. "Mau banget," jawab Aska, matanya berbinar. "Oke, mulai besok akan saya siapkan bekal makan siang untukmu." "Tapi saya tidak merepotkanmu kan?" Aska memastikan. "Tidak, sekalian saya masak makan siang. Saya kirim saja bekal kamu saat jam makan siang pakai jasa kurir ya. Soalnya kalau pagi saya siapkan bakalan dingin kalau kamu makannya pas jam makan siang," jelas Azalea. Aska mengangguk menyetujui perkataan Azalea dan mengucapkan terima kasih. Ia tersenyum menatap istrinya. Tangan Aska terulur ingin meraih jemari Azalea. Namun Azalea sudah bergegas masuk ke kamar sambil menguap, meninggalkan suaminya yang masih berdiri di depan pintu. Aska pun berbalik dan melangkah menuju kamarnya. Ia kembali mengelum senyum, membayangkan besok akan makan bekal buatan Azalea di kantor. "Lihat saja, aku juga bisa pamer masakan istri," gumam Aska tak sabar menunggu esok tiba. Seminggu sudah Aska memakan bekal yang dikirimkan oleh Azalea setiap jam makan siang ke kantornya. Menunya selalu berganti-ganti setiap hari walaupun hanya masakan-masakan sederhana seperti sup, panggang, sambal, atau tumisan. Azalea belum merasa percaya diri masak yang berat seperti gulai atau rendang. Namun Aska sangat menikmati masakan Azalea. Ia selalu makan dengan lahap bekal yang disiapkan oleh istrinya itu. Meski bekal buatan Azalea tidak berbentuk hati atau menara Eiffel, Aska tetap menyukainya. Kadang Aska mengirim pesan pada Azalea dengan kalimat pujian bahwa masakan sang istri enak, atau mengirim foto wadah bekal makanan yang sudah kosong tak bersisa. Sering juga ia memotret tampilan masakan Azalea saat sebelum makan dari berbagai sudut. Aska menertawakan dirinya sendiri. Sungguh ia tak pernah menyangka sebelumnya bahwa ia akan melakukan hal-hal konyol seperti itu. Siang itu Aska menghentikan pekerjaannya ketika bekal yang dikirimkan oleh Azalea telah diterimanya. Perutnya sudah terasa lapar. Aska baru saja akan membuka tutup wadah bekalnya ketika sekretarisnya menelepon bahwa ada tamu. Ternyata Ilona. Wanita itu tersenyum manis pada kekasih hatinya ketika memasuki ruangan.
Kenapa kamu nggak bilang dulu sebelum kesini sih? Lagian kamu jangan sering-sering kemari dong Ilona. Aska menghela napas. Emang aku sering kesini? Ilona bersungut. Sejak pulang dari Sydney, bisa dihitung jari aku kantormu. Aku juga tahu, Aska. Aku kemari karena kita sudah lama nggak makan siang bareng. Lanjut Ilona. Aska tak menyauti omelannya. Ya sudah, kita makan siang yuk. Ajak Ilona berusaha tersenyum. Next time saja, aku sudah ada bekal. Ilona menatap lunchbox di depan Aska. Bekal dari rumah. Aska mengangguk, dikirimkan oleh istriku. Ilona menengadah sebentar, berusaha menahan kekesalannya mendengar jawaban Aska. Sungguh ia cemburu mendengar Aska menyebut Azalea dengan sebutan istriku. Kenapa Azalea harus mengirimkan bekal makan siang untuk kamu? Ilona menatap Aska yang masih duduk di kursinya. Aku yang minta, jawab Aska. Tapi kenapa Aska? Kenapa kamu harus minta dia mengirimkan bekal untukmu? Setelah memikirkan jawaban, Aska berkata, karena aku bosan makanan di luar, dan aku ingin makan masakan rumah yang sehat. Kalau kamu ingin masakan yang sehat, aku punya teman yang buka usaha healthy food. Mulai dari ingredients sampai kalori dia perhitungkan dengan baik. Aku bisa minta dia untuk kirim ke kantor kamu. Atau kalau kamu mau, aku bisa masak untukmu. Nggak perlu kamu minta Azalea menyiapkan bekal, Aska. Ilona berusaha mengatur nada dan volume suaranya agar tak terdengar dari luar. Ayo kita makan di luar sekarang, sayang. Suara Ilona melembut lagi ketika dilihatnya Aska tak menyahut. Aska menatap Ilona, tapi istriku sudah capek menyiapkan bekal. Mesti banget kamu sebut dia dengan sebutan istriku. Bentak Ilona membuat Aska tersentak. Setelah terdiam sejenak, Ilona melanjutkan. Kamu seharusnya menghargai aku, Aska. Kamu kan sudah janji untuk berusaha agar pernikahanmu bisa berakhir dan kita bisa bersama lagi secepatnya. Ini kamu justru melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan hubunganmu dengan dia. Seharusnya kamu mengerti, Aska, sambung Ilona. Aska hanya diam. Ilona mengembuskan napas untuk menepis amarah. Kali ini bukan hanya rasa kesal dan amarah, setetes air pun sudah berada di sudut matanya. Namun, ia menahannya. Mulai sekarang dan selanjutnya, kamu jangan pernah minta dikirimkan bekal lagi oleh Azalea. Aku mohon, Aska, kamu mengerti kan? Ilona menatap Aska lekat. Aska masih mengunci mulutnya, tetapi akhirnya ia mengangguk. Kita makan siang di luar sekarang, Aska. Aska kembali mengangguk. Ia hanya tak ingin keributan mereka mengundang perhatian. Ilona kemudian mengambil kotak bekal Aska dan berjalan ke arah tempat sampah kecil di sudut ruangan. Melihat itu, Aska langsung bangkit dari duduknya. Jangan dibuang, Ilona, serunya. Terus kalau tidak dibuang mau diapakan? Ilona mengernyit. Taruh di sini saja, nanti biar aku bawa pulang lagi. Jangan dibuang, ucap Aska menatap redup pada kotak bekal itu. Ilona meletakkan kembali kotak bekal itu dengan kasar ke sudut meja Aska. Lalu ia menarik lengan Aska. Namun Aska memintanya berangkat lebih dulu untuk menghindari kecurigaan orang-orang di kantornya. Ilona pun menyetujui dan meninggalkan ruangan Aska dengan hati gusar. Perasaannya semakin tak menentu melihat Aska yang lebih banyak diam selama makan siang bersamanya. Ilona menatap lama wajah pria yang dicintainya itu. Apakah mungkin Aska sudah menaruh perasaan pada Azalea? Ilona menggeleng, menepis prasangkanya. Aska tak mungkin mengkhianatinya. Pria itu sangat mencintainya. Sekembalinya dari makan siang bersama Ilona, Aska kembali ke kantor dan melanjutkan pekerjaan. Sepertinya ia akan pulang larut lagi malam nanti. Aska menyandarkan tubuhnya sebentar menghilangkan penat setelah berjam-jam menghadapi laptop dan tumpukan berkas. Ia memandangi langit sore sejenak. Pandangan Aska lalu beralih ke kotak bekal di sudut meja. Ia meraihnya. Harum masakan masih tercium saat Aska membuka tutup kotak bekal itu. Nasinya telah mengeras dan lauk pauknya telah dingin. Aska mendekatkan hidungnya ke kotak bekal untuk mencium aroma masakan itu lagi. Masih enak, gumamnya. Aska bisa saja membuang isi kotak bekal atau membawanya pulang kembali. Aska tak akan marah jika Aska mengatakan bahwa ia tak sempat memakannya. Namun Aska tahu ia tak akan melakukan hal itu. Baginya, bekal yang disiapkan oleh Azalea sangat istimewa dan mungkin ini akan menjadi bekal terakhir dari Azalea yang akan dinikmatinya. Perlahan ia mengunyah masakan yang telah dingin itu sambil kembali menatap langit sore melalui dinding kaca ruangannya.